Halo semuanya, selamat siang. Selamat perkenalkan, nama saya Henry Ibrahim Hamad Siahaan dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan menerangkan tentang penjelasan fiber optik. Nah, yang pertama adalah konsep jaringan FO, yaitu fiber optik adalah media transmisi yang menggunakan cahaya untuk mengirim data melalui serat kaca atau plastik. Nah, FO digunakan untuk komunikasi data berkecepatan tinggi dan jarak jauh. Nah, kemudian adalah cara kerjanya. Cara kerjanya adalah datanya diubah menjadi sinyal cahaya oleh transmitter dan kemudian cahaya dikirimkan melalui inti kabel yaitu core ya. Dan kemudian lagi cahaya dipantulkan ke dalam kabel prinsip total internal reflection. Di ujung penerima cahaya diubah kembali menjadi listrik oleh receiver. Selanjutnya adalah struktur dan komponen kabel. Yang pertama adalah core. Inti kabel tempat cahaya merambat. Yang kedua ada cladding yang memantulkan cahaya agar tetap di dalam core. Yang ketiga ada coating atau buffer yang melindungi serat di dalamnya. Kemudian ada strain member, yaitu adalah khususnya memperkuat kabel. Dan yang terakhir adalah outer jacket. Nah, di sini adalah pelindung bagian luar kabel. Kemudian ada jenis-jenis FO. Nah, yang pertama ini adalah single mode atau bisa disingkat SM. Nah, core kecil hanya kurang lebih 9 mikro. Nah, jarak sangat jauh dan berkecepatan tinggi. Nah, selanjutnya ada multi mode. Nah, core ini lebih besar, sekitar 50 sampai 62,5 mikro. Nah, yang kedua adalah jaraknya lebih pendek dibandingkan single mode. Umumnya digunakan dalam gedung atau kampus. Nah, di sini kita masuk ke kelebihan dan kekurangan FO. Nah, di kelebihan ini poin pertama adalah kecepatan tinggi, jangkauan jauh, tahan gangguan elektromagnetik. Terus adalah bandwidth-nya lebih besar, terus juga lebih aman. Nah, namun ada kekurangannya. Kekurangannya adalah harga lebih mahal, instalasi lebih rumit, membutuhkan alat khusus, dan terakhir serta mudah patah jika ditekuk berlebihan. Peralatan dan teknik penyambungan. Nah, peralatannya kita bisa menggunakan fusion splicer, fiber cleaver, optical power meter atau OPM, light source, OTDR, dan stripper fiber. Nah, untuk teknik penyambungannya seperti fusion splicing, nah, terus dengan cara disambung dengan panas dan sangat berkualitas baik. Dan ada juga mechanical splicing. Dia menggunakan konektor mekanik namun lebih sederhana. Nah, untuk penerapan di dunia nyata gimana sih? Nah, yang pertama adalah internet rumah atau bisa disebut fiber to the home, dan juga jaringan antar gedung, data center, jaringan perusahaan, telekomunikasi, dan kabel bawah laut. Sekian dari saya, terima kasih. Yang kedua, di sini ada interferensi atau induksi listrik. Analisis kondisi lapangannya melewati area mesin peleburan baja dengan motor listrik raksasa dan magnetik tinggi. Dalam media yang digunakan yaitu adalah fiber optik. Alasan teknis dan ekonomis, fiber optik mentransmisikan cahaya, bukan listrik, sehingga 100% kebal terhadap interferensi elektromagnetik, MI, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kemudahan instalasi dan perawatan. Analisis kondisi lapangannya membutuhkan keahlian penyambungan, spacing, dan jalur pipa pelindung conduit armored FO karena pabrik urat. Ya, media yang digunakan juga sama, yaitu fiber optik. Alasan teknis dan ekonomis, instalasi awal butuh keahlian atau alat khusus spacer, namun daya tahan kabel sangat tinggi untuk jangka panjang dilakukan pabrik. Yang keempat dan terakhir, efisiensi biaya total. Analisis kondisi lapangannya, anggaran besar, mengutamakan jalan stabil tanpa downtime. Yang media yang digunakan juga sama, yaitu fiber optik. Alasan teknis dan ekonomis, secara ekonomis sangat efisien karena mencegah rugi operasional akibat downtime pabrik. Sesuai dengan anggaran perusahaan yang
Di sini ada juga skenario B, renovasi lab komputer sekolah. SMK Nusantara ingin berjaringan jangka di dalam satu ruangan. Lab komputer berisi 36 unit PC. Luas ruangan 8 x 8 meter. Jarak antar PC ke suite utama rata-rata hanya 3-10 meter. Anggaran sekolah sangat terbatas dan teknisi lokal belum memiliki alat penyambung kaca sebesar. Jarak dan atenuasi dalam satu ruangan 8 x 8 meter. Jarak PC ke suite hanya 3-10 meter. Media ada kabel yang digunakan adalah UTP. Alasan teknis dan ekonomis. Jarak sangat pendek, 10 meter. Kabel UTP mengaktifkan data 1 Gbps dengan sangat stabil. Yang kedua, interferensi atau industrial listrik. Yang kedua, interferensi atau industrial listrik. Analisis kondisi lapangannya, lingkungan indoor atau ruangan lab biasa tanpa mesin industri berdaya besar. Dan media yang digunakan juga sama, yaitu kabel UTP. Alasan teknis dan ekonomis, tidak ada medan magnet tinggi di dalam ruangan lab sehingga kabel UTP aman dari interferensi listrik. Yang ketiga, kemudahan instalasi dan perawatan. Analisis kondisi lapangannya, teknisi lokal tidak mempunyai alat spacer, butuh proses cepat. Media juga yang digunakan di fiber optik. Alasan teknis dan ekonomis, sangat mudah dipasang sendiri, hanya butuh tang crimping dan konektor EJ45. Tidak memerlukan alat spacer kaca yang mahal. Yang keempat, efisiensi biaya total. Analisis kondisi lapangannya, anggaran sekolah sangat terbatas. Kabel yang digunakan itu media yang digunakan itu kabel UTP. Alasan teknis dan ekonomis, biaya kabel, konektor EJ45 dan switch UTP jauh lebih murah dan pas di anggaran sekolah dibanding perangkat fiber optik. Saya Siska, saya akan melanjutkan presentasi dari Andre. Simulasi ISP dan konsultan challenge joyful role play. Skenario A. Jika kabel fiber optik tertekuk tajam hingga 90 derajat, sinyal cahaya di dalam kabel dapat mengalami bending loss. Redaman akibat tekukan. Cahaya yang seharusnya merambat dan dipantulkan di dalam inti fiber dapat keluar dari jalur pantulannya, sehingga sebagian sinyal hilang. Akibatnya, kekuatan sinyal menurun, kualitas koneksi menjadi buruk, transfer data terganggu, bahkan koneksi bisa terputus. Oleh karena itu, kabel fiber optik harus dipasang dengan memperhatikan radius, tekukan minimum, dan tidak boleh ditekuk secara paksa. Skenario B. Kami tidak menyarankan penggunaan fiber optik sampai ke setiap meja PC karena meskipun kecepatannya tinggi, biaya pemasangan dan perangkat pendukungnya lebih mahal. Fiber optik juga membutuhkan perangkat seperti switch fiber, transceiver atau SVP, serta konektor khusus, dan pemasangannya membutuhkan ketelitian lebih tinggi. Selain itu, kabel fiber optik relatif lebih sensitif terhadap tekukan dan kerusakan fisik. Untuk lab komputer, fiber optik lebih cocok digunakan untuk sebagai backbone atau jalur utama yang menghubungkan jaringan antar ruangan atau antar switch. Sedangkan dari switch menuju masing-masing PC dapat menggunakan kabel UTP karena lebih murah, mudah dipasang, mudah dirawat, dan sudah cukup untuk kebutuhan komputer di dalam lab. Jadi, penggunaan fiber optik sebagai backbone UTP untuk koneksi ke PC lebih efisien dari segi biaya dan perawatan. Saya Amelia Zahra akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini ada tantangan dan kesimpulan. Tantangan dan kesimpulannya adalah biaya instalasi tinggi, membutuhkan teknisi terlatih, dan peralatan penyambungan mahal. Perawatannya harus hati-hati juga. Lalu kesimpulan, fiber optik adalah media transmisi terbaik untuk kebutuhan jaringan kecepatan tinggi, jarak jauh, dan minim gangguan. Sedangkan kabel tembaga (UTP) lebih cocok digunakan untuk jaringan jarak pendek dengan biaya yang lebih ekonomis. Sekian.